50% karyawan mengaku bahwa mereka mengundurkan diri untuk pindah kerja karena tidak mau dipimpin oleh bos atau atasan yang mereka anggap bodoh atau tidak bisa bekerja. Selain itu, berdasarkan The Wall Street Journal, banyak karyawan yang mengeluhkan bahwa bos mereka tidak terbuka dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap karyawan. Komunikasi yang buruk menurut Kita Setara. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali pendengar, Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Dialog Denpasar. Siang ini Kita Setara edisi hari Selasa 26 Agustus 2025. Kami kembali hadir untuk menemani Anda tentunya di ruang dengar Anda, yang dimana kami akan berbincang-bincang bersama Dompet Sosial Madani Bali, dan kita akan membahas topik Guru Merdeka, Siswa Bahagia Membangun Pendidikan untuk Indonesia Maju. Jadi untuk Anda pendengar, pastinya Anda bisa sekali untuk menyimak dialog kami melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem, melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar, serta Anda juga bisa mengikuti siaran kami pendengar di mana saja Anda berada melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan juga melalui Play Store, dan juga Anda bisa sekali pendengar untuk menyimak dialog kami melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Serta untuk Anda juga pendengar yang ingin berpartisipasi aktif, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon di 0361 222 161 atau juga bisa melalui nomor WA di 0896 78123830, atau Anda juga bisa langsung ke kanal YouTube RRI Denpasar dan menuliskan komentar serta pertanyaan Anda mendengar di kolom komentar pastinya. Dan juga hari ini pastinya Sukma tidak sendiri, karena Sukma sudah kedatangan narasumber nih yang akan kami ajak untuk berbincang-bincang tentunya mengenai Guru Merdeka, Siswa Bahagia Membangun Pendidikan untuk Indonesia Maju. Sudah hadir Ibu Lailatul Widiawati SHMPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak Sukma. Kabar baik ya Bu ya, Bu Wiwit? Luar biasa. Bagaimana Kak Sukma? Baik juga, Astungkarya, walaupun ini akhir bulan ya. Kita harus tetap semangat, apalagi nih bulan masih hawa-hawa bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Nah, harus itu dia. Semangat ya. Iya, betul, harus tetap semangat. Dan Bu Wiwit, hari ini Bu Wiwit ini saya panggilnya ini ya, berarti ya nama panggilannya betul, gitu ya. Kalau nama panjang nanti kepanjangan. Kepanjangan, iya. Nanti belibet ya Bu ya. Jadi betul. Biar lebih sederhana panggilnya Bu Wiwit gitu ya pendengar ya. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai Guru Merdeka, Siswa Bahagia Membangun Pendidikan untuk Indonesia Maju. Bu Wiwit, kalau dari topik aja ini ya, kita kan sudah bisa langsung tertuju gitu ya. Guru Merdeka, Siswa Bahagia. Dari kata-kata tersebut, Bu Wiwit, bisa apa nih yang terlintas gitu ya di pikiran Bu Wiwit sendiri? Baik, terima kasih Kak Sukma, begitu ya. Jadi tema siang ini sangat menarik begitu. Betul. Ya. Namun sebelum masuk ke poin-poin terkait, mungkin yang pertama terlebih dahulu adalah ketika kita bicara tentang seorang guru begitu ya, atau kalau saya mengistilahkan lebih senang itu dengan istilah pendidik begitu. Jadi tidak hanya sekedar guru itu tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi bagaimana seorang pendidik itu bisa menjadi inspirasi bagi siswanya begitu, atau kemudian menjadi pengayom, pelindung dan sebagainya gitu. Maka yang perlu kita tekankan pertama kali adalah tujuan awal kita menjadi seorang pendidik itu apa? Tujuan awal menjadi seorang guru itu apa begitu ya? Apakah kemudian hanya sekedar kesempatannya hanya di guru batu loncatan, atau memang betul-betul passionnya itu ada di guru begitu ya? Oke, baik. Karena sesungguhnya guru itu bukan profesi gitu ya, bukan hanya sekedar profesi, tapi guru itu adalah panggilan jiwa. Ketika kemudian kita bicara tentang passion, panggilan jiwa, maka seutuhnya kita betul-betul ketika menjalani profesi, mendidik anak, membersamai anak-anak itu tidak ada yang namanya rasa
lelah Iya, begitu ya, terpaksa capek. gitu ya. Kalaupun kemudian ada rasa lelah, wajar, namanya manusia begitu ya. Tetapi kemudian kita akan merasakan kebahagiaan ketika kita sudah bersama anak-anak begitu. Jadi tujuan awalnya dulu ini harus diluruskan. Meluruskan niat menjadi seorang guru itu apa? Tidak hanya sekedar mencari penghasilan saja, tapi bagaimana kemudian kita memiliki peran kontribusi yang besar untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu dulu pertama yang harus diluruskan begitu. Baik, berarti di sini guru sendiri memiliki pengaruh yang besar ya untuk membangun pendidikan dan juga generasi muda Indonesia ini. Dan biasanya menurut Ibu Wiwit sendiri kaitan dari kebahagiaan siswa gitu ya, karena mungkin ada gitu sekarang siswa yang belajar nggak bahagia gitu ya, atau gimana ini? Iya, jadi betul Kak Sukma. Jadi peran sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ini menjadi satu kebutuhan mendasar, menjadi satu yang sangat penting. Bagaimana kemudian ketika mungkin kita flashback kepada sejarah gitu ya, Hiroshima Nagasaki pada saat dibom, kemudian kaisarnya dia menyampaikan atau bertanya, berapa banyak guru yang masih hidup begitu ya. Kemudian ada Hillary Clinton juga menyampaikan bahwa perlu satu desa untuk mendidik satu anak gitu. Dari dua pernyataan tokoh ini betapa pentingnya begitu ya peran menjadi seorang guru gitu, karena lagi-lagi ini adalah bagian dari proses yang sangat mendasar untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau kita bicara tentang murid-murid yang tidak bahagia, maka ini kembali kepada bagaimana kemudian seorang guru ini memiliki kompetensi gitu ya. Jadi kan kompetensi guru itu banyak begitu. Kompetensi pedagogik, profesional, pribadi, sosial dan sebagainya gitu ya. Tetapi lebih kepada bagaimana kemudian anak-anak itu merasa nyaman begitu ya didampingi oleh gurunya ini. Maka guru kemudian juga harus mengupgrade gitu ya skillnya, kemampuannya handling kelas, manajemen kelas, kemudian membuat nyaman anak-anak seperti itu, membuat gitu menarik ya. juga Jadi, pembelajaran ya Bu ya. Betul, membuat menarik. Artinya bahwa ketika kemudian kita sebagai seorang guru itu dekat dengan guru, dekat dengan siswa, bukan berarti kita nggak boleh tegas, gitu ya. Tetap yang namanya ketegasan itu tetap harus dimiliki oleh seorang guru, gitu ya. Karena bagaimana guru ini bisa mendidik karakter, akhlak, moral anak-anak, tapi kita di sisi lain juga tetap harus dekat dengan anak-anak supaya siswa itu nyaman dengan gurunya. Wah, lumayan sulit juga sebenarnya tugas dan peran dari guru ya sebenarnya Bu Wiwit ya. Kompleks dan juga banyak nih, ada tantangannya juga sebenarnya. Jadinya kita sebagai guru harus upgrade skill juga seperti itu ya Bu ya. Dan nggak bisa berhenti di sana aja gitu ya, karena harus terus berinovasi agar anak-anak pun juga tidak bosan ya dengan pembelajaran yang diberikan seperti itu. Baik Bu Wiwit, untuk saat ini apakah dari sistem pendidikan di Indonesia ini sudah cukup ini memberikan ruang untuk para guru-guru bisa merdeka ya gitu. Untuk gimana berkreasi merdeka. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang ruang belajar, ini kan saat ini banyak sekali sebenarnya Kak Sukmaya gitu. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi seorang pendidik yang memiliki integritas, memiliki karakter pembelajar gitu. Ketika kemudian seorang pendidik ini memiliki karakter pembelajar, maka dia tidak akan pernah berhenti belajar gitu ya, meskipun mungkin dari lembaganya atau dari pemerintahnya tidak ada pelatihan gitu. Tapi saat ini kan banyak sekali ruang-ruang belajar, media untuk belajar gitu. Tergantung tadi gurunya mau belajar secara mandiri atau tidak begitu. Karena kadang-kadang mungkin ada lembaga yang rutin mengadakan pelatihan, upgrade skill, pembinaan dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa lembaga yang mungkin jarang mengupgrade skill timnya gitu. Nah, ketika kemudian seorang pendidik ini memiliki jiwa pembelajar, maka dia tidak akan pernah berhenti belajar gitu ya, baik secara offline, online dan sebagainya. Ini juga akan berdampak kepada siswanya gitu. Kenapa? Karena siswanya juga akan mendapatkan wawasan, pengetahuan dari gurunya yang juga tangki ilmunya itu banyak, terus terisi seperti ya? itu, terus terisi. Saya selalu menyampaikan istilah di sekolah itu jangan sampai kita menjadi
guru yang melakukan malpraktek begitu. Karena apa gitu ya? Anak-anak harusnya memiliki hak yang lebih banyak lagi gitu ya, mendapatkan ilmu, tapi karena gurunya nggak mau belajar, maka dia hanya stuck di situ saja, seperti itu gitu ya. Jadi guru hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran textbook, padahal materi pembelajaran itu sangat bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari ini banyak gitu. Sehingga satu materi ini bisa dieksplor banyak hal seperti itu. Nah, kalau gurunya mau belajar, maka anak-anak akan mendapatkan banyak ilmu dari situ. Iya betul, gitu. dan dengan menerapkan yang dimana tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa bisa dari materi-materi itu dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari di sekitar, seperti itu pastinya akan lebih mudah untuk terserap ya Bu ya. Betul. Biasanya seperti itu. Dan juga berarti di sini sudah bisa kita katakan bahwa guru itu juga banyak ya memiliki tantangan ya Bu ya untuk membuat siswa bahagia ini tuh Bu. Namun apa nih Bu tantangan yang sering kali ditemukan untuk bisa tetap menjadi tauladan dari siswanya, namun tetap juga harus membuat para siswa ini nyaman di dekat kita dan juga bahagia, mau sharing dan juga mau mendengarkan, seperti itu Bu Wiwit. Iya, jadi kalau kami senantiasa di sekolah begitu ya. Jadi kami ketika wawancara itu kami sampaikan gitu bahwa kita ini siapapun yang ada di sekolah ini memiliki peran dan fungsi yang sama, yaitu sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu harus memberikan keteladanan begitu ya, supaya kemudian murid ini kan peniru ulung ya Kak Sukma gitu ya. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh gurunya, dilakukan oleh gurunya, ini akan diikuti gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang tua kan selalu curhat, apa yang disampaikan oleh guru-gurunya ini lebih manjur dibandingkan kadang-kadang di rumah gitu ya. Itu betapa itu tadi ya sangat berpengaruhnya peran sebagai seorang guru gitu. Artinya bahwa kalau kita bicara tantangan ya tadi kembali kepada proses gitu ya, proses pembelajaran yang ada di sekolah tadi, apakah kemudian gurunya ini benar-benar tadi ya passionnya, hatinya, karena sesungguhnya guru itu tidak diciptakan, tapi guru itu tidak dibentuk, tapi guru itu dilahirkan seperti itu gitu ya. Jadi ketika kemudian hatinya itu sudah tadi menjadi seorang pendidik gitu ya, maka dia akan seluruh jiwa raganya itu memang untuk mendampingi, mendidik anak-anak. Di luar kemudian guru ini memiliki peran sebagai seorang istri kalau perempuan, seorang ibu atau seorang kepala keluarga kalau bapak dan sebagainya, tapi seluruh jiwanya gitu ya. Kan kita ini kalau sebagai seorang pendidik mungkin di rumah capek gitu ya, tapi kadang-kadang ketika di sekolah, ketika bertemu dengan anak-anak, ketemu senyum mereka, kemudian manggil kita dan sebagainya, itu rasanya luar biasa gitu ya. Terlebih lagi ketika kemudian mungkin murid kita 5 tahun, 10 tahun kemudian sudah menjadi orang, misalkan begitu ya, orang sukses lah ya gitu ya. Kemudian datang gitu ya, menanyakan kabar, apalagi kemudian apa yang kita lakukan hari ini gitu ya, kemudian masih diingat gitu ya oleh murid-murid, itu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi Kak Sukma gitu ya. Itu berarti seperti menjadi penyemangat juga ya dari penyemangat guru untuk semakin semangat untuk ngajarin siswanya. Karena kan pastinya seperti yang Bu Wiwit sampaikan tadi, seorang guru pun punya peran lainnya ya Bu Wiwit ya. Dan pastinya semua manusia juga pernah merasakan lelah. Nah itu dia, berarti salah satunya hal yang membuat semangat itu adalah ketika ketemu sama anak-anak itu ya di sekolah ya gitu ya, lihat mereka senyum, atau misalnya melihat siswa yang dulunya kita didik itu sudah berhasil dan juga masih ingat lah juga dengan kita seperti itu ya Bu ya, sebagai guru ya. Dan Bu Wiwit juga merasakan itu ya berarti. Iya benar, karena beberapa murid kan ada yang di luar negeri, ada yang sudah jadi ini, tidak itu begitu ya. Kemudian kadang-kadang tiba-tiba ada DM begitu ya.
Bu, terima kasih ya dulu sudah mengajarkan saya ini. Wah. Nah, itu saya terapkan nih hari ini begitu. Itu luar biasa bahagianya kita sebagai seorang pendidik ya. Wah, itu bahagia banget pasti sih, apalagi siswanya masih ingat gitu dan juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, itu dia ya, walaupun mungkin simpel gitu ya Bu Wiwit ya, tapi itu udah berharga dan menyentuh banget ya gitu ya sebagai seorang pendidik pastinya. Karena gini Kak Sukma, kadang-kadang apa yang kita sampaikan hari ini mungkin mereka belum bisa mengambil hikmahnya gitu, tapi satu saat ketika mereka sudah tidak bersama kita gitu ya, mereka akan merasakan, oh ternyata apa yang disampaikan oleh guru saya dulu benar gitu. Iya. Nah, seperti itu. Oke, baik Bu Wiwit, setelah ini kita akan sambung kembali ya perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan dan juga cek fakta. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan rahim kering dan kemandulan. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id menyebutkan tidak ada hubungan antara vaksin HPV dengan infertilitas atau kemandulan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan vaksin HPV diberikan untuk melindungi perempuan dari resiko infeksi penyebab utama kanker leher rahim. Ini menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kematian yang masih tinggi di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut strategi penanggulangan terdiri dari 3 pilar, yakni vaksinasi pada remaja, screening HPV DNA, serta penanganan medis bagi kasus invasif. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melalui publikasi Mei 2017 juga menekankan bahwa vaksin HPV perlu diintegrasikan dalam strategi pencegahan yang komprehensif dan terkoordinasi guna menekan angka kejadian kanker serviks maupun penyakit lain yang disebabkan oleh HPV. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua.
105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, kembali Hari Sukma menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini. Dialog Kita Setara bersama Dompet Sosial Madani Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai guru merdeka, siswa bahagia, membangun pendidikan untuk Indonesia maju, dan tentunya masih bersama Bu Wiwit ya di sini yang masih kita ajak di studio Pro 1 pastinya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin menyimak tentunya bisa sekali untuk langsung ke kanal YouTube RRI Denpasar, atau juga bisa melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem, melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar, atau juga Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami di mana saja Anda berada melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownloadnya melalui Play Store. Serta untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi aktif, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon di 0361 222 161 atau melalui nomor WA di 0896 7812 3830. Baik, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita bersama dengan Bu Wiwit. Tadi kita juga sudah lumayan banyak ya di awal mengulas mengenai guru merdeka, siswa bahagia, dan kita juga bisa simpulkan bahwa guru memiliki tugas yang berat namun juga mulia gitu ya. Dah pasti betul. harus terus mengisi tangki pengetahuannya, dengan begitu bisa berbagi kepada anak muridnya, seperti itu ya Bu Wiwit. Namun untuk dari siswa bahagia ini, apakah hanya bisa diukur dari pendidikan saja atau ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya bukan hanya ujian dan nilai gitu, ataukah mungkin ada di kegiatan pendidikan karakter atau dari olahraga-olahraga seperti itu Bu Wiwit? Betul. Kegiatan yang lainnya ya. Iya, Kak? kegiatan yang lainnya betul. Iya, tentu kalau kita bicara apakah kebahagiaan siswa diukur hanya dari nilai Dan ujian. akademis saja, ujian, tentu jawabannya tidak ya, gitu ya, karena sesungguhnya sekolah itu adalah ruang eksplorasi yang seluas-luasnya bagi anak didik gitu ya, bagi siswa begitu, karena di sekolah itu kan ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler gitu ya, minat bakat dan sebagainya gitu, sehingga kegiatan-kegiatan yang banyak di sekolah itu tentu tidak hanya sekedar nilai-nilai akademis, kan itu salah satu faktor saja kan begitu ya, tetapi bagaimana kemudian sekolah ini bisa memberikan ruang gitu ya yang sangat luas gitu kepada siswa untuk mengeksplor potensinya seperti itu, sehingga dari situ begitu ya, ini kan ada kerjasama tentu dari ayah bundanya, dari orang tua dan juga sekolah untuk bisa mengembangkan potensi anak-anak gitu ya. Kalau bicara diukur kebahagiaan itu tentu tadi lagi-lagi tidak hanya nilai akademis, tapi bagaimana kemudian anak-anak juga merasa betah, nyaman ya dengan kegiatan-kegiatan atau life skill juga yang dimiliki oleh anak-anak seperti itu. Maka dari itu sebenarnya sekarang juga pemerintah memiliki program yang juga sangat bagus ya untuk mengeksplor kemampuan-kemampuan siswanya seperti di luar, itu di luar akademik ya Bu ya. Betul gitu ya, sehingga nanti sekolah ini bagaimana kemudian bisa menerjemahkan gitu ya dari kurikulum yang ada, dan juga beberapa sekolah sudah ini ya memiliki kurikulum-kurikulum yang terintegrasi gitu ya dengan life skill gitu yang ada di kurikulum yang ada di sekolahnya seperti itu gitu ya. Jadi memang sekolah diberikan ruang gitu ya untuk kemudian mengeksplorasi program-program yang ada di sekolahnya seperti itu, sehingga murid menjadi senang gitu ya, bahkan sampai sore-sore nggak mau pulang gitu orang tuanya gitu ya, karena udah asik ya. Betul, seperti itu. Baik Bu Wiwit, berarti dari kurikulum yang beberapa kali ini sempat berganti, namun kegiatan akademik dan ekstrakurikuler ini masih tetap ada ya berarti Bu Wiwit ya? Iya, karena itu kan satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan ya, ada kegiatan intrakurikuler
kurikuler itu kan akademis itu, kemudian kokurikuler ini pendukung gitu ya, kegiatan-kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler biasanya dilakukan 1 pekan sekali untuk mengeksplor minat bakat siswanya seperti itu. Oke, baik seperti itu. Dan pramuka juga termasuk di dalamnya berarti ya? Iya, pramuka itu kan sekarang kembali dimasukkan sebagai ekstra wajib juga. Oh gitu. Oh iya, Karena berarti masih betul, ya. karena pembentukan karakter juga banyak dilakukan di pramuka itu. Iya, baik-baik. Berarti di Sekolah Mutiara pun juga menerapkan yang sama berarti Bu ya? Betul, bahkan dalam pekan ini kami akan mengadakan yang namanya survival camp gitu ya. Jadi Wah, ada seru kemah banget tuh. 3 hari 2 malam yang tempatnya ada di Bedugul gitu ya, salah satu bumi perkemahan di Bedugul. Wah, seperti luar itu. biasa. Anak SD berarti itu Bu ya? Kategori penggalang Oh, gitu penggalang ya. ya, 10 tahun untuk ke atas. pramukanya ya. Jadi kelas 5-6 kemudian dengan SMP kami jadikan satu seperti itu kalau di Oke, sekolah baik. Mutiara. Seru sekali ya, dan udah boleh keluar dari sekolah gitu. Betul, Biasanya kita betul. kalau dulu Sukma biasanya kemah persami namanya, perkemahan Sabtu Minggu, Iya. pasti kemahnya di sekolah. Kalau ini udah asik banget Itu ya. kalau persami kan 2 hari 1 malam gitu. Ini kami ambilnya yang 3 hari 2 malam. Wah, gitu. lebih panjang lagi Lebih ya Bu ya. panjang lagi, Biasanya gitu. ada aktivitas lagi berarti di sana ya Bu ya. Betul, di sana ada aktivitas gitu ya. Kemudian memang kami juga ada surat pernyataan dari orang tua untuk mengizinkan begitu. Dan tentu anak-anak juga sudah dibekali gitu ya untuk kegiatan survivalnya. seperti Oke, itu. baik, menarik sekali ya. Berarti memang banyak sekali kegiatan-kegiatan. Biasanya untuk dari ekstrakurikuler ini berarti siswanya yang memilih ya Bu ya. Betul, Disediakan betul. banyak gitu ya. Iya, ekstrakurikuler banyak sekali. Kemudian nanti dipilih oleh siswanya. Kami menekankan gitu ya di surat itu, di pemberitahuan bahwa tidak hanya pilihan orang tuanya, tapi putra-putrinya harus berdiskusi dengan orang tuanya sehingga memang yang menjalani ini anaknya gitu ya. Oke, Karena baik. ketika kemudian yang memilih orang tuanya, anaknya ini mogok gitu ya. Pernah kejadian ya Bu Wiwit ya. Ini dalam pekan kemarin jadi nggak mau gitu. Saya kan maunya ini gitu, tapi ini yang milih mama saya gitu, sehingga iya. ya orang tuanya tentu diajak diskusi. Iya, jadi seperti diskusi itu, ya. Nah, ya. itu dia bagusnya. Berarti memang orang tua pun juga harus diajak diskusi dan melibatkan sang anak juga dalam Betul, pilihan betul. itu. Apalagi ekstrakurikuler yang akan menjalani kan anaknya Anaknya, ya. betul, Iya, betul. walaupun mungkin peran orang tua hanya memberikan pertimbangan gitu ya, Betul, Bu Wiwit iya. ya. Karena pastinya ada plus dan minusnya di setiap ekstrakurikuler seperti itu. Baik Bu Wiwit, ada nggak sih di sini contoh sederhana yang dimana guru sudah meningkatkan kapasitasnya, lalu mulai memberikan gitu ya, memberikan influence juga kepada siswanya dengan pengetahuan baru yang sudah dimilikinya seperti itu Bu Wiwit. Jadi kalau kita bicara tentang contoh praktisnya ya, Kak Sukma begitu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali ruang-ruang belajar gitu ya bagi seorang pendidik begitu, dan ini tentu akan berdampak gitu kepada siswanya yang seperti yang saya sampaikan tadi, karena tingkatan guru itu yang paling rendah adalah mengajarkan gitu ya, yang paling tinggi adalah menjadi inspirasi bagi siswanya gitu. Jadi iya, bagaimana keberadaan seorang pendidik ini betul-betul menjadi inspirasi gitu bagi siswanya gitu. Jangan sampai hanya sekedar transfer knowledge saja, tapi bagaimana kemudian bisa membentuk karakter anak-anak. Karena peran guru itu kan sesungguhnya menjadikan anak yang tidak bisa menjadi bisa, anak yang tidak paham menjadi paham, anak yang tidak mampu menjadi mampu. Nah, itulah peran sebagai seorang guru, akhirnya kemudian memiliki tahta tertinggi menjadi inspirator iya, gitu ya, menjadi inspirator. inspirasi bagi siswanya. Siswanya. Nah, itu yang paling penting, bagaimana kemudian sebagai seorang pendidik kita punya value gitu ya, punya nilai diri ya, supaya siswa kita itu melihat bahwa oh ternyata ada sesuatu loh yang bisa dicontoh dari guru saya. Jadi gitu ya, guru ini, bapak guru ini, ibu guru ini begitu. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas datang pagi pulang sore menggugurkan kewajiban saya.
bukan itu gitu ya peran kita sebagai seorang pendidik, tapi bagaimana peran kita hari-hari menjadi inspirasi bagi anak-anak kita, seperti itu. Itu yang paling penting gitu. Oke, baik. Berarti di Seperti sini itu, Kak Sukma. banyak sekali ya yang harus, berarti emang seperti yang Ibu Wiwit juga katakan ya, guru ini bukan dibentuk juga ya Bu ya, tapi Betul, dilahirkan. gitu. Iya, dan memang ini beda gitu ya feel-nya kalau memang Iya, benar. orang yang benar-benar ingin menjadi guru. Betul. Akan lebih sabar gitu atau gimana Iya, Bu? bukan berarti guru yang menjadi inspirasi itu tidak boleh marah, bukan gitu ya. Tetap ketika kita memiliki perasaan marah, kecewa, itu tetap boleh disampaikan kepada siswanya gitu ya. Nak, Bu Guru sedih ketika kalian begini-begini. Bu Guru marah ketika kamu begini-begini. Karena kan anak-anak ini sesungguhnya sudah bisa diajak dialog. Mereka sudah memiliki cara pandang, cara berpikir, maka kemudian kita banyak mengajak dialog mereka gitu. Dan sebagai seorang pendidik, ini yang juga penting gitu ya dilakukan oleh pendidik ya Kak Sukma. Menjadi seorang pendidik ini kan harus selalu memberikan motivasi gitu ya. Kalaupun kita marah, tetap kata-kata yang keluar ini kata-kata mendoakan, persuasif, memotivasi gitu. Jadi misalkan kalau yang saya lakukan ini ada murid saya yang rambutnya panjang gitu kan, saya sampaikan begini, Kak, hari ini ganteng sekali loh, tapi kalau rambutnya pendek akan lebih ganteng. Nah seperti itu. Ini kan satu kata sebenarnya menyuruh untuk potong rambut gitu ya. Iya. Atau kemudian kalau ada siswa saya yang aktif, saya selalu sampaikan begini, karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Saya selalu sampaikan, calon pemimpin kok misalkan rambutnya panjang, calon pemimpin kok kukunya panjang, misalkan seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang saya gunakan adalah bahasa-bahasa motivasi, bahwa saya ini berharga loh, saya ini calon pemimpin loh. Maka ketika saya didoakan menjadi pemimpin gitu ya, bahkan ada satu murid saya, ibunya menyampaikan gitu ya, nggak apa-apa kalau dipanggil, kalau di Mutiara kan manggilnya Ustazah, nggak apa-apa saya kalau dipanggil ke ruangnya Ustazah Wiwit, karena kalau saya dipanggil pasti saya didoakan gitu kan. Jadi itu yang terrekam dalam benak anak-anak gitu, betul. bahwa mereka segan kepada kita, tapi kita juga dekat mendoakan. Kita betul. marah, mereka tahu kok marah kita ini untuk apa, Untuk apa? seperti itu gitu. Jadi guru yang tegas itu bukan berarti tadi ya tidak dekat dengan anak-anak. Kita dekat bercanda kepada anak-anak, tapi tegas. Ketika ini benar ya kita sampaikan benar, ketika salah kita luruskan, seperti Wah, itu. luar biasa. Kalau misalnya semua guru seperti Bu Wiwit nih, semuanya pastinya kayaknya udah nurut nih. Dan sebagai seorang pendidik kita harus konsisten gitu ya. Karena itu dia yang anak-anak susah. kita akan mencari celah ketika gurunya tidak konsisten gitu ya, tidak bisa memberikan contoh atau tidak konsisten terhadap kata-katanya, mereka akan mencari celah gitu ya, untuk kemudian dalam tanda kutip tidak respect kepada kita sebagai seorang pendidik. Begitu. Wah, kalau kayak itu lebih sulit lagi ya Bu Wiwit ya, karena dia udah jadinya seperti mencampakkan gitu ya Bu Wiwit ya. Jadi begini, memang itu perlu jam terbang gitu ya. Artinya memang tidak instan, tapi kita semuanya bisa belajar. Menjadi seorang pendidik seperti apa itu kita tadi ya memiliki jiwa pembelajar, menjadi seorang pengamat kan. Kalau guru baru misalkan mengamati saja gitu ya, guru yang senior misalkan atau guru yang sudah lama, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menegur siswa dan sebagainya, itu juga bisa gitu kita jadikan salah satu rujukan seperti itu. Baik, Begitu, jadi juga Kak yang Sukma. sudah disampaikan oleh Bu Wiwit sendiri, berarti di sini guru pun juga bisa menjadi inspirasi, itu yang paling tinggi lah gitu ya, betul. menjadi inspirasi. Dan seorang guru pun untuk meningkatkan potensinya itu, kompetensinya nih kayak Bu Wiwit, berarti nggak harus menunggu ada pelatihan gitu ya Bu Wiwit. Betul. Karena bisa dicari, tapi untuk mencarinya itu kadang nggak semua pengen mencari. Nah itu dia. Nah itu dia. Itu dia. Memang berarti tadi gitu ya, hanya guru-guru yang memang memiliki passion, ingin mencerdaskan anak bangsa, ingin memberikan yang terbaik kepada siswanya gitu ya, maka dia akan berbondong-bondong mencari ruang untuk belajar. Tidak harus menunggu arahan dari lembaganya misalkan, atau tidak harus menunggu dari pemerintah gitu kan. Sekarang juga pemerintah menyediakan
channel-channel pembelajaran banyak juga gitu ya. Sekarang media sosial juga sudah banyak. Tergantung kita mau belajar atau tidak. Iya, karena kita yang mencari betul. itu, Bu Wiwit. Tergantung kita mau meningkatkan kapasitas diri kita atau tidak gitu ya. Kita ini mau mengupgrade tadi skill kita, kemampuan kita atau tidak, itu tergantung kepada kita sendiri, seperti itu. Iya, Dan kita harus menjadi seorang guru ketika mencari ilmu itu harus memiliki mindset gelas kosong gitu ya. Jadi ketika kemudian kita merasa bahwa saya cari ilmu, saya belum tahu apa-apa, maka kita akan bersemangat. Tapi kalau diri kita sudah merasa saya sudah dapat ini, sudah tahu, maka akan mental begitu. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi gelas kosong supaya kemudian ilmu itu masuk. Nah itu yang penting. Iya, itu yang penting, dan guru pun harus belajar juga, Bu ya. Betul, harus. Karena belajar itu sepanjang masa. Sepanjang gitu ya, masa, sampai nah itu kemudian dia. kita masuk liang lahat gitu ya. Maka baru berhenti belajar. Baru berhenti belajarnya. Iya, karena setiap hal-hal kecil pun juga sejatinya itu pembelajaran juga ya, Bu Dan Wiwit ya. menariknya Kak Sukma, sebagai seorang guru ini kita ini bisa belajar dari siapapun, termasuk dari murid kita. Seperti gitu. itu. Iya, Dari iya, murid iya. kita juga belajar. Makanya saya selalu kalau pagi itu berangkat, niat saya bukan hanya sekedar mengajar gitu ya, bukan hanya sekedar bekerja, tapi niat saya harus belajar gitu ya. Niat saya juga salah satunya adalah saya belajar gitu, karena belajar itu dari lingkungan kita juga belajar, Iya. dari anak-anak kita belajar, iya. dari tim yang ada di sekolah kita juga belajar seperti Iya, itu. berarti gitu. memang kita membuka juga ya bahwa semua hal itu bisa kita jadikan pembelajaran, seperti itu, Betul. bukan sesuatu yang negatif gitu ya, Bu ya. Iya. Kita harus bisa milah-milah juga pastinya nantinya. Dan Bu Wiwit, berarti di sini juga peran orang tua itu luar biasa ya, Bu ya. Betul. Harus ada ya. Berarti gimana nih peran orang tua sejauh ini agar guru itu juga merdeka? Karena kan sekarang banyak sekali kasus-kasus di mana guru Iya. melakukan ini sedikit didatengin oleh orang tua. Jadinya kan nggak merdeka gitu ngajarnya, Iya. Bu ya. Gimana pendapat Betul. Bu Wiwit sendiri? Jadi kalau di dalam pendidikan itu kan ada segitiga emas gitu ya, ada sekolah, ada orang tua, gitu, ada Siswa. ada siswa, juga ada dinas terkait begitu. Nah ini segitiga emas yang tidak bisa dipisahkan gitu. Artinya satu kesatuan yang kemudian harus saling support, saling mendukung. Maka kami biasanya kalau di sekolah itu penekanan di awal kami ada program namanya welcoming parent. Sebelum anak-anak masuk di hari pertama tahun ajaran baru, kami undang orang tua, Orang kami tuanya sampaikan masuk ya. program-program, kemudian kami ada beberapa penekanan. Intinya adalah sekolah dan orang tua ini harus saling percaya. Jangan sampai kita ini saling berprasangka buruk gitu ya. Sekolah berprasangka buruk terhadap orang tua, atau juga orang tua berprasangka buruk terhadap sekolah gitu. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak tepat, maka dikomunikasikan gitu. Selama komunikasi ini berjalan lancar, masukan-masukan ini juga ditampung dan juga direalisasikan, maka akan berjalan harmonis begitu ya. Jadi masukan itu kan kategorinya ada yang bisa langsung direalisasikan, bisa langsung mungkin bulan depan atau tahun depan dan sebagainya. Gitu. Selama komunikasi antar pihak sekolah dan orang tua ini berjalan harmonis, peran masing-masingnya itu kan orang tua paham perannya seperti apa, sekolah paham perannya seperti apa, ini akan berjalan secara harmonis begitu. Karena kalau kita bicara sempurna pasti tidak ada kesempurnaan, tapi semuanya sama-sama saling belajar, saling menerima, saling berlapang dada. Itu yang penting gitu ya. Baik, di sana ya berarti memang Betul. ada welcoming parents juga ya, karena kami parents istilahnya juga welcoming parents. iya, karena gitu. sejatinya parents juga yang memilih sekolah tempat Betul, anaknya bersekolah betul, ya kan betul. Bu Wiwit ya. Betul. Baik Bu Wiwit, karena ini juga sudah semakin merapat ke menit ke-30, pertanyaan yang terakhir ini ya yang ingin semua sampaikan. Tentunya kan Bu Wiwit tadi sudah sampaikan bahwa guru pun ada jam terbangnya gitu ya. Ada nggak nih motivasi dari Bu Wiwit untuk guru-guru muda yang lagi berjuang gitu ya, mengisi tangkip Iya. ilmunya dia dan juga membuat mahasiswa siswanya itu merasa bahagia gitu. Silakan Bu Wiwit. Baik, terima kasih Kak Sukma. Yang pertama tentu meluruskan niat atau tujuan kita menjadi seorang pendidik itu seperti apa, menjadi seorang guru itu seperti apa. Kemudian
menjalani prosesnya, karena sesuatu itu tidak instan, sesuatu itu tidak mudah, perlu proses gitu ya. Maka dari itu terus nikmati prosesnya, karena sesuatu akan indah pada waktunya, karena seperti itu ya. Jadi mungkin hari-hari kita tidak mudah teman-teman menjadi seorang pendidik gitu ya. Tetapi ingatlah ketika kemudian suatu saat murid-murid kita menjadi orang-orang sukses, maka itu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan materi apapun begitu ya. Karena sesungguhnya senyum anak-anak kita gitu ya, itu bagian yang mungkin ucapan terima kasih mereka yang tidak terucap gitu ya, tapi itu membuat diri kita sebagai seorang pendidik menjadi orang-orang yang bahagia. Ketika kebahagiaan kita itu ada di dalam dada, maka kemudian akan terpancar kepada siswanya. Jadi Seperti bahagia itu. juga siswanya. Iya, karena kalau murid kita ingin bahagia, maka gurunya harus bahagia terlebih dahulu gitu ya. Dan kebahagiaan itu tidak bisa hanya diukur dari materi, dari gaji gitu ya, dari kompensasi yang kita terima setiap bulan. Karena kalau mau menjadi orang yang mungkin berlimpah secara finansial, bukan menjadi seorang pendidik gitu ya, tapi mencari profesi yang lain gitu ya. Karena tadi guru itu bukan sekedar profesi tapi panggilan jiwa, itu yang penting. Iya, baik. Terima kasih Bu Wiwit atas kasih informasinya. Udah lengkap sekali, guru merdeka, siswa bahagia. Dan memang ini jam terbangnya Bu Wiwit juga nggak perlu diragukan nih kayaknya ya. Udah kelihatan ya. Dan kalau misalnya jadi siswanya Bu Wiwit pasti gini nih, pasti nurut, semangat di sekolah karena nggak pernah dimarahinnya tuh beda. Iya, ini gurunya tapi beda, marahinnya nggak yang membuat sakit hati gitu ya, atau nangis gitu ya. Iya, karena pasti nanti siswanya lebih nurut deh kalau misalnya dikasih tahu kayak gitu ya, lebih membekas aja di pikiran. Baik, terima kasih Bu Wiwit sudah hadir di studio Pro 1 dan juga berbincang-bincang bersama Sukma di sini dan juga pendengar setia Pro 1. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah membersamai kami dari 105,2 atau melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Sukma akan tutup dialog kita setara bersama Dompet Sosial Madani Bali, yang dimana kita berbincang-bincang mengenai guru merdeka siswa bahagia membangun pendidikan untuk Indonesia maju. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia tadi dialog kita setara bersama Dompet Sosial Madani Bali. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin tadi kelewatan gitu ya dengan dialognya, bisa sekali untuk langsung menuju ke kanal YouTube RRI Denpasar karena ada tayangan ulangnya. Jadi Anda bisa menyimak kembali obrolan kami di kanal YouTube RRI Denpasar. Dan setelah ini pendengar, kita juga akan mengikuti 100% Indonesia Nasional Relay Pro 1 Jakarta. Dan Sukma akan mengakhiri ya kebersamaan Sukma bersama pendengar tentunya. Saya Hari Sukma pamit undur diri pendengar. Dan Anda tak perlu khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Hapsarina Chowa yang akan menemani ruang dengar Anda. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Sampai jumpa dengan Sukma di hari Kamis nanti. Sukma akan kembali siaran di pukul 10 sampai 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dan juga relay Pro 1 Jakarta 100% Indonesia Nasional. Di atas bintang-bintang, di sana